Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dari semua yang kita rasakan, dari kesehatan, kekuatan, makanan, minuman, udara, dan apa saja yang hanya roda kehidupan kita di muka bumi ini bisa berjalan, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati dan berterima kasih kepadanya. Dan siapapun yang berterima kasih, maka Allah akan selalu memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat yang telah Allah jadikan sebagai kalimat terima kasih kepadanya, yaitu Alhamdulillah. Bisa tenang dulu? Ibu-ibu tenang dulu. Ya. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada utusan Nabi besar, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, kita lanjutkan insyaAllah bahasan kitab kita. Kitab Adab Mufrad tulis oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan kita masuk ke bab 138, berakhlak mulia bila memahami agama. Dalam arti kata, orang akan bisa berakhlak mulia dan mendapatkan pahala yang sangat besar daripada akhlak itu. Sebagaimana hadis yang pernah kita jelaskan, tidak ada amal soleh yang lebih berat di timbangan amal hari kiamat dibandingkan dengan akhlak yang mulia. Itu hanya akan bisa didapatkan orang itu jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, dermawan dan segala macam kebaikan apabila dia memahami agamanya. Kalau seseorang tidak memahami agama, maka tentu dia jauh dari semua ini karena dia tidak mengetahui keutamaannya. Begitu juga memahami agama ini akan memberikan penjelasan kepada kita tentang akhlak-akhlak yang buruk. Baik itu dusta misalnya, menipu, menggunjing, mencela, sehingga kita pun menjauhi karena ada ancaman-ancaman oleh Allah atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis pertama dalam bab kita ini nomor 284, Imam Bukhari rahimahullah berkata, Ali bin Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Fudail bin Sulaiman An-Numairi mengabarkan kepada kami dari Saleh bin Khalwat bin Jubair, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Abu Saleh, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatal qa'imi bil lail. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang dengan akhlaknya yang mulia akan mendapatkan derajat orang yang bangun di waktu malam untuk sholat lail. Kandungan hadis ini, dalam hadis ini terdapat penjelasan akan keutamaan yang besar bagi pemilik akhlak yang mulia. Karena orang yang melaksanakan sholat malam, dirinya bersungguh-sungguh dalam melawan keinginannya. Demikian pula orang yang mempunyai akhlak yang mulia, ia bersungguh-sungguh meninggalkan tabiat dan akhlak yang buruk, maka keduanya sama dalam kedudukan. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita. Tentu sebelum dalam membahas hadis ini, kita harus tahu dulu tentang sholat malam. Karena disamakan oleh Nabi SAW antara orang yang punya akhlak yang mulia dengan orang yang full semalam suntuk sholat gitu. Sholat malam ini atau sholat tahajud atau sholat lail di Ramadan namanya sholat tarawih. Ini adalah sholat yang paling afdal setelah sholat 5 waktu. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, afdalus sholati ba'dal maktubah sholatul qiyam. Dalam hadis sahih. Afdal sholat setelah sholat 5 waktu, artinya yang sangat besar pahalanya. Kalau bukan karena Allah jadikan dia sunnah, maka menjadi wajib. Dan itu adalah kebiasaan orang-orang soleh, adalah sholat qiyam, sholat malam. Orang tidak semuanya mengerjakan sholat malam tentunya. Kalaupun ada orang mengerjakan,
mungkin orang tidak rutin mengerjakannya. Tapi kalau ada orang rutin mengerjakan dan menjadi sebuah pola dalam hidupnya, maka ini baru dikatakan prestasi dalam sholat malam itu. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, jangan kalian tinggalkan sholat malam karena dia kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Jadi sebenarnya perintah untuk tidak meninggalkan sama sekali. Nabi SAW kalau ketinggalan sholat malam, pernah beliau ketinggalan satu kali sholat malam, bangunnya sudah azan subuh. Maka beliau menggantinya atau mengqadha'nya dikerjakan sebelum waktu duha atau sebelum sholat duha. Dan beliau mengerjakan yang biasanya 11 rakaat menjadi 12 rakaat. Jadi betul-betul tidak pernah ketinggalan. Jadi kalau teman-teman ketinggalan sholat malam, tadi malam misalnya, maka usahakan tetap sholat di waktu duha. Ya. Sholat 12 rakaat sebagaimana Nabi SAW melakukan. Walaupun ini pendapat ulama mengatakan khusus bagi orang yang rutin mengerjakan sholat malam itu. Jadi sudah menjadi kebiasaannya. Supaya dia tidak kosong. Buku amalnya itu tidak kosong dari sholat malam. Karena ini termasuk sholat yang paling besar pahalanya setelah sholat 5 waktu. Juga Nabi SAW tidak pernah meninggalkan. Selain tidak pernah meninggalkan juga memotivasi para sahabat. Dan sahabat pun tidak pernah meninggalkan. Bahkan sebagian mereka menilai kalau sampai mereka tidak sempat sholat malam dan itu terjadi beberapa hari, misalnya bukan cuma sekali, maka pasti mereka bermuhasabah dan menjadikan itu sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada maksiat yang mereka lakukan. Jadi ini termasuk hal yang mesti difahami dalam sholat malam itu tentunya, dan cukup banyak hadis yang berhubungan dengan keutamaan sholat malam. Nah khusus bagi orang yang punya akhlak yang mulia, walaupun salah satu substansial akhlak saja, misalnya jujur, misalnya amanah, misalnya dermawan, misalnya apalah, baik sama orang, membantu dan seterusnya, ini satu saja substansinya sudah cukup seperti pahalanya sholat malam. Kalau dia punya beberapa akhlak yang mulia, semuanya bersatu padanya, maka setiap akhlak itu punya pahala sholat malam atau sama dengan sholat malam. Terlebih lagi, sebagian ulama menghubungkan dengan hadis yang lain, seperti dia orang yang sholat malam dan berpuasa di siang harinya. Maka ini pahalanya sangat besar. Ini yang dimaksud dengan hadis tadi. Hadis selanjutnya, nomor 285, Imam Bukhari berkata, Hajjaj bin Minhal mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ziyad. Dia berkata, Sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, Sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul, khairukum islaman ahasinukum akhlaqa idza faquhu. Aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim julukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena anak pertama laki-laki beliau namanya Qasim. Maka dia mengatakan, aku mendengarkan Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik keislaman kalian adalah yang paling baik akhlaknya jika mereka memahami agama. Kandungan hadisnya, dalam hadis di atas terdapat isyarat bahwa kemuliaan dengan Islam tidak akan sempurna kecuali dengan akhlak yang mulia disertai dengan mempelajari agama dan mengikuti manhaj Al-Quran dan Sunnah. Hadis ini mirip dengan sebelumnya, tetapi ini lebih dalam lagi secara penekanan dan lebih global secara pemberitahuan. Ya. Karena Nabi SAW di sini bukan menyebutkan salah satu dari sub al-Islam seperti di hadis dari sebelumnya, hanya sholat malam saja. Tapi di sini Nabi SAW lebih global, walaupun maknanya lebih dalam, yaitu mengatakan nilai Islam seseorang itu paling bagus justru kalau dilihat akhlaknya atau muamalahnya. Makanya ada sebuah athar yang berbunyi ad-din muamalah. Agama ini sebenarnya adalah kebaikan interaksi. Bagaimana seorang muslim itu santun, baik, ramah, dermawan, dan dia
mengontrol semua perbuatannya, sikapnya dengan hal-hal yang baik, dan dia mengejar pahala di setiap perbuatan itu, maka kita bisa nilai orang ini adalah ahli Islam yang baik. Walaupun ibadahnya pas-pasan. Misalnya dia sholat 5 waktu saja, tidak ada sholat qobliyah dan ba'diyah dikerjakan. Mungkin dia tidak sholat tahajud, mungkin dia tidak sholat duha. Mungkin dia hanya kerjakan yang wajib saja. 5 waktu sholat, puasa Ramadan, zakatnya pada setahun sekali, kemudian haji juga mungkin cuma sekali seumur hidup. Tapi karena akhlaknya sangat baik, santun sama orang, ramah, dan selalu saja dia mengontrol sikap dan perbuatannya, perangai-perangainya, sehingga tidak ada celah orang menilai dia negatif, maka sudah cukup dia mendapatkan pahala ibadahnya semua ahli ibadah. Yang sholat malam, yang puasa. Ya, makanya pernah kita jelaskan di awal bab akhlak yang mulia ini, kalau akhlak ini satu saja yang baik, misalnya jujur, maka itu sudah cukup memberatkan timbangan hari kiamat. Kalau dia digabungkan semuanya ada pada seseorang menjadi perangainya, maka akan menjadi pemberat utama di timbangan amal. Semua ibadah lain bisa terkalahkan dengan akhlak yang mulia ini. Ya, jadi ini berarti menandakan teman-teman kita harus bisa menjaga ya, bagaimana kita hati-hati sekali dalam bersikap. Bercanda pun bercanda pada tempatnya. Nabi SAW bercanda iya, tapi pada tempatnya. Dan memang tidak ada kebohongan dalam masalah itu. Dan ulama-ulama sudah menulis bab khusus tentang masalah haram hukumnya berdusta walaupun bercanda. Dan juga tidak boleh berdusta untuk membuat orang tertawa. Gitu kan? Ada bab khusus dalam masalah itu. Ditulis oleh Imam Al-Zahabi, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Wahab, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Munajjid dan banyak yang lainnya yang menulis buku-buku berhubungan dengan dosa-dosa besar dan mereka memasukkan itu kategori dalam masalah ini. Jadi orang muslim kalaupun dia bicara iya benar, kalaupun dia mengingatkan dengan cara yang baik, kalau dia pun menerima sesuatu dia tahu berterima kasih, dan semuanya itu persubstansialnya dijaga. Karena ada orang baik di satu sisi, misalnya dia dermawan, tapi lisannya kasar di sisi yang lain. Mungkin dia orangnya misal jujur, tetapi sisi yang lain orangnya suka kasar dengan orang lain. Atau dia suka ibadah. Kalau masih ingat wanita yang di Madinah, ada 2 orang wanita yang dijadikan perumpamaan oleh sahabat. Mereka mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, ya Rasulullah, di Madinah ini ada wanita luar biasa sholat malamnya, nggak pernah tinggalkan sholat malam, luar biasa juga puasanya. Jadi setiap hari dia puasa, waktu itu belum ada larangan untuk puasa setiap hari. Setelah itu nanti ada akan perintah puasa maksimal, puasa Daud sehari puasa dan sehari tidak gitu. Tapi pada saat itu setiap hari dia puasa. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini orang kalau di sisi ibadah luar biasa. Sholat malamnya tidak pernah ketinggalan dan juga puasanya tidak pernah ketinggalan. Tapi lisannya tidak baik, tajam menyakiti tangganya. Kata Nabi SAW, la khaira fiha hiya finnar. Gak ada kebaikannya wanita itu. Pasti dia masuk neraka gara-gara itu. Karena lisannya saja. Gitu kan. Kemudian sahabat ini juga bertanya, ya Rasulullah, dan di Madinah ada juga seorang wanita yang lain, ibadahnya pas-pasan. Tapi sangat baik. Ngobrolnya sama orang baik, santun, ramah. Tapi ibadahnya pas-pasan, cuma yang wajib-wajib saja. Kata Nabi SAW, hiya fil jannah. Wanita itu akan masuk surga. Karena itu. Jadi memang bab akhlak ini sangat penting. Kalau Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, kalau teman-teman ada ikuti di medsos kami, bahasan khusus kitab, tentu lebih tebal daripada ini ya. Minhajul Muslim ada bab khusus. Beliau isi bukunya itu dengan 5 bab utama. Ada bab akidah, bicara masalah rukun iman. Ada bab akhlak, bicara masalah semuanya akhlak. Dan beliau masukkan bab khusus itu, akhlak. Kemudian ada bab adab dulu, kemudian baru bab akhlak, kemudian baru terakhir yang keempat dan kelima itu bab fikih, tapi fikihnya ada ibadah dan fikih muamalah. Tapi saksi bahasannya adalah
beliau mengkhususkan bab khusus namanya bab akhlak. Begitu juga dengan seperti Imam Bukhari mengkhususkan tentang masalah akhlak, dan kita temukan para ulama-ulama kita menulis dalam buku-buku hadis bab khusus masalah akhlak. Bahkan banyak buku terbit hanya membahas substansial akhlak itu. Misalnya jujur sebagai tiket keselamatan atau penyelamat, gitu kan? Atau bahas masalah dermawan saja. Ya. Kunci kaya adalah kedermawanan misalnya. Salah satu bahasan daripada akhlak yang mulia ini karena memang semuanya sangat baik bagi seorang muslim. Di sini Nabi SAW menjadikan tolok ukur nilai baiknya Islam seseorang, sempurnanya justru dengan dia memiliki akhlak yang mulia. Tapi tentu tidak mungkin dia dapatkan kecuali mengikuti manhaj Al-Quran dan Sunnah. Atau metode Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya dia baca keutamaannya, dia tahu mana yang dikatakan akhlak yang baik menurut Islam, lalu dia terapkan, mana yang dikatakan akhlak yang buruk, lalu dia jauhi. Hadis selanjutnya masih dalam bab yang sama, 286, Imam Bukhari rahimahullah berkata, Umar bin Habs mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-A'mash, A'mash ini sudah kita sebutkan ya, nama julukan orang. Nama dia Sulaiman bin Mahran. Mengabarkan kepada kami, ia berkata, Haddathani Thabit bin Ubaid, qal, ma ra'aitu ahadan ajalla idha jalasa ma'al qawm, wala afkaha fi baitihi min Zaid bin Thabit. Thabit bin Ubaid mengabarkan kepadaku, ia berkata, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih berwibawa jika ia duduk bersama kaum dan lebih periang di rumahnya daripada Zaid ibn Thabit. Kandungan hadis ini, dalam hadis di atas terdapat keterangan tentang perangai yang baik dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu beserta sifatnya dengan kelembutan akhlaknya. Riwayat ini diangkat oleh Imam Bukhari rahimahullah untuk menjelaskan tentang bagaimana seorang pria bersikap. Ya, walaupun ini juga wanita, tapi karena wanita kebanyakan di rumah, tapi lebih banyak riwayat ini cenderung kepada laki-laki. Memang kita di luar rumah disuruh menjaga wibawa. Wibawa ini bukan sombong teman-teman ya. Wibawa itu maksudnya menjaga sikapnya, perkataannya, agar jangan sampai ada celah orang menilai dia negatif. Penampilannya, semua diatur. Tutur katanya harus baik, tidak pernah berkata-kata yang kasar, yang jorok, kotor dan seterusnya. Juga penampilannya rapi dan bersih. Dia menjaga nama baiknya di masyarakat dengan mencari misal kayak sekarang titel akademik tertinggi, prestasi-prestasi pendapatan misalnya bisnis, apa saja dia kejar supaya namanya jadi baik. Itu rangkuman daripada atau dirangkum dengan istilah wibawa. Jadi wibawa itu bukan cuma sekedar jalan dengan misalnya tegak, bukan cuma itu, tapi semuanya yang membuat akhirnya orang merasa, oh orang ini layak dijadikan sebagai contoh misalnya. Lalu dikatakan dan ciri dia, kalau dia di rumah maka sangat periang. Tentu di luar rumah bisa orang meriang, gitu kan, gembira sama teman-temannya, sama teman-teman kantor segala macam, tapi berbeda tentang sikap ini dengan di rumah. Makanya Umar bin Khattab berkata tentang masalah ini, kami kalau di luar rumah kami seperti singa yang sedang menunggu mangsanya. Artinya betul-betul serius di medan jihad, di waktu sholat, di waktu cari rezeki, hati-hati dengan yang haram, fokus dengan yang halal gitu. Saatnya dia tertawa iya, tapi bukan berarti menjadi sebuah celah. Di sana dia ketawa, di sini dia ketawa. Akhirnya orang lihat ada celah keburukannya. Tapi pada saat kami pulang ke rumah kami kembali seperti anak-anak. Jadi dia banyak bercanda di rumahnya, gitu kan? Karena di rumah sama istri, sama anak, saatnya dia mengubah menjadi pribadi yang berbeda. Sehingga memang membuat istrinya, anaknya nyaman dengan dia. Tertawa, tersenyum, dan Nabi SAW melakukan hal tersebut. Tentu sekali lagi teman-teman, ini bukan berarti di luar kita nggak boleh bercanda, tetapi bukan menjadi sebuah kebiasaan. Ada orang semuanya dari pagi sampai sore
Dari awal dia masuk kantor sampai keluar nggak ada seriusnya. Sehingga pekerjaan nggak selesai gitu kan. Tidak akan pernah ketemu antara orang bercanda ya, dengan keberhasilan atau kesuksesan, tapi dia sangat dekat dengan keteledoran. Karena belum kerja apa-apa, sudah ketawa di sana. Belum kerja apa-apa, sudah ngobrol lagi di sana. Jadi tidak ada yang selesai. Padahal kita butuh keseriusan dalam bekerja. Dan kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu min abdin idha amila amalan an yutqinahu. Allah suka seorang hamba yang kalau dia mengerjakan satu perbuatan, dia menguasainya. Dalam arti kata dia fokus, dia konsentrasi. Dan kita harus selesaikan pekerjaan sampai tuntas dan usahakan targetnya adalah yang terbaik. Baru kemudian kita tawakal Allah. Seperti itulah. Dan hadis ini juga tentu memberikan gambaran penilaian laki-laki yang baik. Justru dia sangat santun, baik, bercanda dengan keluarganya. Ya, istrinya, anaknya. Ini juga tentu berlaku bagi muslimah ya. Tapi saya bilang tadi riwayat ini lebih fokus kepada laki-laki karena menceritakan tentang figur sahabat Nabi yang mulia Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, di mana beliau terkenal begitu. Kalau keluar penampilannya rapi, wangi, bersih. Kalau ngobrol sama orang itu fokus masalah ini, difokus pembicaraannya sampai selesai pindah ke masalah yang lain. Terus begitu. Sehingga semuanya tertata dengan rapi apapun yang dikerjakan di luar. Di rumah dia periang. Karena istrinya sudah lama nunggu, dia ingin ketemu, anak-anaknya ingin bercanda dan main-main. Maka dia lakukan perbuatan tersebut. Ini yang disebutkan dalam riwayat 286. Di situ ada penjelasan kata tadi yang saya jelaskan itu. Dikatakan ajal berwibawa lagi terhormat. Tadi saya bilang penampilannya, perkataannya dan seterusnya. Prestasi-prestasi dunianya. Kemudian afkah, periang, yakni jenaka, suka bergurau dan riang gembira kalau udah masuk ke dalam rumahnya. Hadis selanjutnya 287. Kalau saya tidak salah ini memang ada riwayat juga menjelaskan ya, Nabi SAW memuji Zaid bin Thabit ini radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan nikmar rajul Zaid bin Thabit, termasuk laki-laki terbaik ya, yang bisa dijadikan sebagai kebanggaan sebagai seorang ayah bagi anak, kebanggaan sebagai anak bagi orang tua, kebanggaan sebagai suami oleh istri, kebanggaan sebagai sahabat dari sahabatnya, kebanggaan murid pada tentang gurunya, kebanggaan guru terhadap muridnya. Itu makna ni'mar rajul dalam bahasa Arab. Dan Nabi SAW sebutkan itu. Ni'mar rajul Abu Bakar, sebaik-baik laki-laki adalah Abu Bakar. Ni'mar rajul Umar, sebaik-baik laki-laki adalah Umar. Terus Nabi sebutkan beberapa sahabat, di antaranya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum ajma'in. Hadis selanjutnya nomor 287 masih bab yang sama. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Sadaqah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari Daud bin Husain, dari Ikrimah, an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal, su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul adyani ahabbu ila Allah azza wa jal. Qala al-hanifiyatu as-samha. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi SAW pernah ditanya, agama apa yang paling disukai oleh Allah? Maka Nabi SAW bersabda, yang lurus lagi mudah. Yang dimaksud dengan hanifiyah, lurus, yaitu orang yang berada di atas agama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim AS disebut lurus karena kecondongannya dari yang batil kepada yang hak. Maksudnya meninggalkan yang batil dan cenderung kepada yang benar. Dan samha artinya mudah. Kandungan hadis agama Nabi Ibrahim AS atau Islam adalah agama yang mudah, lagi gampang. Dan ia lebih disukai oleh Ar-Rahman daripada agama-agama terdahulu. Mungkin teman-teman tanya, bukankah sekarang kita saudara Nabi Muhammad SAW? Maka perlu saya jelaskan ini, kalau agama yang Allah bawa, satu, Islam. Agama yang Allah perintahkan, maksud saya turunkan dari langit, perintahkan untuk dianut adalah satu, Islam.
Tidak ada agama lain, gitu kan. Hanya saja memang istilah Islam ini itu keluar pertama kali dari lisannya Ibrahim alaihissalam. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, huwa sammakum muslimin. Dialah yang menamakan kalian muslimin. Maksudnya orang yang berserah diri. Karena Allah pernah bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, gitu kan? Aslim. Serah dirilah kau kepadaku, hai Ibrahim. Ibrahim mengatakan, aslamtu lillahi rabbil alamin. Aku telah menyerahkan diri kepada Tuhan alam semesta. Maka keluarlah diistilahkan dengan agama Ibrahim adalah agama Islam yang hanif. Dan mana hanif lurus artinya tidak neko-neko. Jadi pernah ada seseorang dari Quraisy di zaman dulu teman-teman sekalian. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus jadi Nabi. Dia melihat di Mekah orang sembah berhala, sembelih buat berhala, makan bangkai, membunuh anak perempuan mereka. Banyak hal-hal, tawaf di Ka'bah telanjang. Aneh-aneh bagi dia. Ada 3 orang kalau boleh saya pernah sebutkan di sirah itu, yang mereka ini semua tidak tertarik untuk ikuti agama Quraisy itu. Mereka yakin pasti ada agama yang lebih baik. Salah satu dari 3 orang ini sempat pergi ke luar dari Mekah bertanya, siapa kira-kira orang yang paling faham agama di muka bumi ini? Maka ditunjuklah oleh mereka, oleh orang-orang, ada pendeta Yahudi. Ia datangilah pendeta Yahudi tersebut jauh di negeri Syam. Dia pergi ke sana, lama perjalanan sebulan. Sampai sana ketemu dia. Lalu dia tanya, agama apa yang anda anut nih? Kata pendeta Yahudi itu, agama Yahudi. Gitu kan. Lalu kemudian boleh jelaskan kepada saya, dia jelaskanlah. Dia lihat ada pengenalan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, dia tertarik. Maka dia mengatakan, bagaimana caranya supaya saya bisa masuk agama Yahudi? Kata orang Yahudi tersebut, bisa. Tapi dengan cara, kamu harus dimurkai oleh Allah dulu. Buat dulu Allah marah sama kamu, baru kamu tobat. Gitu kan. Makanya Ibnu Abbas berkata, makna ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang kau murkai ya Allah. Beliau mengatakan orang Yahudi. Kenapa sebabnya? Karena mereka tahu kebenaran, mereka nggak mau ikutin. Kalau mereka rasa cocok, mereka ikut. Kalau enggak, mereka nggak mau ikutin. Seperti itulah. Maka kata orang ini, saya justru jauh-jauh tinggalkan Mekah ke sini, supaya saya jauh dari murkanya Allah. Ada enggak orang lain selain anda ini yang faham agama? Kata pendeta Yahudi itu, saya tidak tahu kecuali seorang pendeta Nasrani, sudah tua. Ada satu. Pergilah ke sana kalau kau mau tanya. Maka pergilah orang ini ke pendeta Nasrani tadi. Begitu ketemu dia tanya tentang agama apa, dia jelaskan Nasrani, lalu jelaskanlah. Tolong jelaskan agama itu, jelaskan. Dia tertarik. Karena ada pengenalan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti ajaran Nabi Isa. Sebagaimana tadi Yahudi ikuti ajaran Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka berkata orang ini, saya mau masuk agama Nasrani. Kata pendeta itu, kau harus sesat dulu. Kau sesat dulu, nanti baru kau dapat petunjuk. Kata orang ini, saya jauh-jauh tinggalkan Mekah ini supaya tidak sesat. Kenapa saya harus sesat dulu gitu kan? Maka dia mengatakan, ya ini ajaran kami. Jadi seperti orang yang tersesat baru kemudian dikumpul ya. Dia biasa bahasa orang Nasrani domba-domba yang hilang. Maka setelah itu dia bilang saya nggak mau itu. Ada nggak ajaran agama yang lain? Rupanya tadi ada yang saya lupa sampaikan. Waktu dia ketemu sama pendeta Nasrani, pendeta Yahudi pertama dan ini juga ketemu pendeta Nasrani, sempat dia bilang, ada nggak orang lain? Sempat dikatakan, ya, ada pendeta Nasrani. Atau kau mengikuti agama Hanif. Kata pendeta Yahudi itu, atau kau ikuti agama Hanif. Kata orang ini, apa itu agama Hanif? Agamanya Nabi Ibrahim. Agama yang sudah lama. Ada di kotamu di Mekah sana. Gitu kan? Itu agama lurus, nggak ada neko-nekonya.
Nggak ada sembah berhala, nggak ada. Yang ada perintah kerjakan, enggak gitu. Maka akhirnya dia ke Nasrani, pendeta Nasrani juga mengajarkan dia, tapi dia nolak ajaran Nasrani tadi karena harus sesat dulu. Maka dia katakan, ada nggak yang lain? Kata pendeta Nasrani itu tidak ada kecuali kau Hanif. Kata dia, apa itu Hanif? Agamanya Ibrahim. Ada di kotamu itu Mekah. Maka orang ini pun pulang sambil mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku mengikuti ajaran Ibrahim yang Hanif atau yang lurus. Jadi dia pulang ke Mekah, dia selalu menahan orang-orang di Mekah kalau mau tawaf telanjang, kalau mau sembah berhala, dia ingatkan. Termasuk talbiyah yang diubah oleh Amr bin Luhai, salah satu orang yang memasukkan berhala di Mekah. Yang kata Nabi SAW, aku diperlihatkan Amr bin Luhai, isi perutnya keluar, ya, di neraka lagi disiksa, karena dia yang pertama mengubah ajaran Ibrahim alaihissalam. Jadi dia ini salah satu kepala suku Khuza'ah. Ya. Suku Khuza'ah ini melihat ada satu suku di Mekah berkuasa namanya Jurhum. Jurhum ini yang keluar dari Yaman, ketemu sama Hajar dan Ismail, lalu tinggal dari penduduk Mekah pertama. Berkembang keturunan mereka akhirnya menjadi penguasa Mekah. Rupanya suku Khuza'ah ini merasa cemburu, lalu diseranglah. Berhasil dikalahkan Jurhum. Jurhum ini karena kalah, mereka menimbun sumur Zam-Zam. Gak ada sumur Zam-Zam. Kurang lebih 300 sampai 500 tahun khilaf ahli sejarah, tidak ada sumur Zam-Zam. Nah, salah satu pemimpin Khuzai namanya Amr bin Luhai. Karena tidak ada air di Mekah, maka dia pernah ke negeri Syam, dia temukan di sana ada orang lagi sembah-sembah berhala. Dia tanya, apa yang kalian buat ini? Kata orang-orang itu, ini adalah perantara antara kami sama Allah. Kami minta-minta di sini dulu, nanti baru Allah kabulkan. Maka dia beli beberapa patung, dia bawa ke Mekah, lalu dia ajak masyarakat untuk menyembah. Di situlah pertama ajaran Nabi Ibrahim SAW yang Hanif ini berubah. Karena dia sebagai Raja Mekah, dia ubah itu dengan cara menyuruh seluruh penduduk Mekah untuk punya patung sendiri di rumah mereka. Berkembang setelah itu dia pun mengatakan bahwa harus patung yang disembah di Mekah dari tanah atau dari batu Mekah. Maka hampir seluruh masyarakat Mekah waktu itu bekerja menjadi perupah, ya, pembuat patung. Kalau mereka jual kepada jemaah haji, tersebar habis itu penyembahan berhala di mana-mana. Karena setiap jemaah haji pulang bawa oleh-oleh patung. Disembahlah di Jazirah Arab. Makanya Nabi SAW mengatakan, Amr bin Luhai, aku diperlihatkan oleh Allah isi perutnya keluar di neraka karena dia pertama mengubah ajaran Ibrahim alaihissalam. Jadi nekonya adalah mulai pindah, tetap beriman kepada Allah, tapi mulai menjadikan patung-patung benda mati sebagai perantara. Dia juga mengubah talbiyah. Dari talbiyah itu ditambah sama dia. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku jawab panggilanmu dengan santun untuk ini melakukan haji dan umrah. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku menjawab panggilanmu dengan santun, tidak ada sekutu bersamamu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Segala puji-pujian, innal hamd wan ni'mah dan nikmat-nikmat laka wal mulk dan juga kerajaan itu adalah milikmu, la syarika lak, tidak ada sekutu bersamamu. Amr bin Luhai tambah itu, illa syarikan huwa lak tamliku wa ma malak, kecuali sekutu yang kau miliki dan kau kuasai. Maka orang tadi yang mengikuti ajaran agama Hanif ini berkata, setiap kali orang tawaf mengucapkan tambahan illa syarikan huwa lak tamliku wa ma malak, dia lalu teriak mengatakan, berhenti, cukup, jangan tambah talbiyah kesyirikan itu. Setelah Nabi SAW diutus jadi Nabi, Nabi pun mengembalikan kepada talbiyah yang benar. Gitu kan? Jadi cukup banyak ajaran Ibrahim AS yang masih dijalankan sekarang. Termasuk intinya adalah masalah haji. Rukun Islam yang kelima, seluruh rangkaian haji itu adalah syariat Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tapi yang ini dititik beratkan di sini teman-teman sekalian, ajaran Ibrahim yang Hanif adalah ajaran yang lurus. Ikuti wahyu Allah, kemudian tidak ada neko-nekonya. Dan itu juga ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Makanya teman-teman kalau tahiyat kan begitu baca. Yang kita bacakan salawat untuk siapa? Nabi Muhammad SAW dan Nabi
Ibrahim, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Karena ajaran Nabi Muhammad SAW dan Ibrahim sama-sama lurus, sama-sama hanif, nggak ada neko-nekonya. Jadi pada saat Nabi Muhammad SAW diutus itu tinggal meluruskan dan mengingatkan kembali penduduk Mekah ajaran Ibrahim AS. Cuma memang dalam aplikasi syariatnya itu ada ya, dalam Al-Quran yang berbeda. Ya. Dalam arti kata di sini adalah syariat baru yang dibawa yang menghapus syariat-syariat sebelumnya. Ini yang dimaksud Allahu a'lam. Selanjutnya yang dimaksud juga dengan samha. Samha artinya mudah. Jadi termasuk salah satu ciri agama kita ini adalah agama yang mudah. Agama yang mudah. Dalam arti kata mudah untuk diamalkan. Saya pernah jelaskan, 5 rukun Islam semuanya mudah. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Berapa detik ini? 5 detik, 10 detik saja. Orang kalau ucapin masuk Islam, meninggal 1 menit kemudian masuk surga. Orang tinggal kalau sudah masuk Islam atau kayak kita sudah muslim begini, kita tinggal pelajari apa makna asyhadu an la ilaha illallah. Bagaimana kita memahami agar Allah itu diesakan dan tidak ada sekutu bersamanya. Kemudian asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah bagaimana sejarah hidup Nabi Muhammad SAW supaya bisa menjadi suri tauladan buat kita. 5 waktu sholat dari 24 jam kita hanya diminta 5 waktu sholat saja. Saya pernah jelaskan tuh kalau satu sholat 10 menit berarti cuma 50 menit. Kita masih punya 23 jam plus 10 menit untuk aktivitas yang lainnya. Zakat setahun sekali, itu pun bagi yang mampu dan memenuhi syarat. Ada haul masa setahun dan ada nisab kadar minimal 85 gram emas. Puasa Ramadan dalam 12 bulan hanya sebulan saja. Jadi 11 bulan yang lain kita bisa aktivitas yang lain, maksudnya tidak berpuasa. Haji sekali seumur hidup bagi yang mampu. Dan orang kalau sudah mengerjakan ini, sebagaimana sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau saya sholat, kalau saya zakat, kalau saya puasa Ramadan, kalau saya haji pada saat saya mampu, apa yang saya dapatkan? Dia sudah muslim, maka dia tidak sebutkan lagi syahadatnya. Maka kata Nabi SAW, kau akan masuk surga. Kau akan masuk surga bersama para nabi-nabi, syuhada dan siddiqin. Artinya tingkat derajat tinggi, yang tertinggi di surga. Padahal cuma 5 rukun Islam gitu. Maka kata Nabi SAW, kecuali kau durhaka pada kedua orang tuamu. Kalau kau durhaka bisa menghalangi itu. Sholatmu, puasamu, segala bisa dihalangi dengan durhaka kepada kedua orang tuamu. Juga disebutkan dalam sebuah hadis yang lain dikatakan dalam riwayat oleh para sahabat, terutama dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah dihadapkan dengan 2 perkara agama selama bukan kewajiban, kecuali beliau memilih yang lebih mudah. Kalau sudah kewajiban, maka beliau prioritaskan tentunya. Tapi kalau lebih mudah gitu kan, bagi dia, maka beliau memilih yang lebih mudah dari kedua pilihan tersebut. Termasuk kalau dalam masalah wajib ini seperti misalnya musafir. Kalau ada pilihan antara itmam sama qasar, menyempurnakan sholat dengan mengqasar, memangkasnya, maka Nabi SAW pilih untuk qasar. Tapi beliau tidak melarang sahabat untuk itmam. Dalam riwayat Imam Muslim, pernah dalam satu perjalanan, Nabi SAW lagi jalan dengan para sahabat, kemudian waktu itu lagi bulan puasa, bulan Ramadan. Maka Nabi SAW dan para sahabat berbuka puasa. Beliau pun dengan para sahabat mengqasar salat. Rupanya Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin melihat itu dan beliau berkata, ya Rasulullah, Anda dan sahabat-sahabat Anda buka puasa, saya tetap puasa. Anda juga mengqasar salat sama teman sahabat-sahabat Anda, saya tidak qasar. Maka kata Nabi SAW, ahsanti, bagus yang kamu buat. Tetapi Nabi SAW sendiri mencontohkan yang lebih ringan bagi beliau. Pernah juga Nabi SAW masuk masjid, menemukan ada tali terlintas dari satu tiang ke tiang yang lain. Lalu beliau tanya, kenapa ini? Siapa punya ini? Kata mereka, Zainab ya Rasulullah, anak Anda. Rupanya Zainab kalau mau sholat malam, kalau dia ngantuk di rumahnya dia ke masjid.
Dan supaya tetap bisa sholat malam walaupun ngantuk, dia taruh tangannya di tali itu. Supaya dia tetap sholat malam walaupun ngantuk gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, cabut ini. Janganlah seseorang dari kalian melakukan kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Karena Allah tidak suruh kecuali dengan kadar kemampuan. Kalau ngantuk sekali ya tidur. Gitu kan? Tapi jangan setiap malam ngantuk terus. Nah. Dalam arti kata ya sudah. Ngantuk betul-betul lagi safar datang dari luar kota. Ya sudah. Atau capek atau lagi sakit. Ringan kan? Gitu kan? Tetapi di sini tentunya kita mencoba berusaha tapi jangan memaksakan. Tidak taklif, mudah dalam Islam. Ini bukan maknanya jangan didobel ya. Mudah-mudahkan, tidak boleh. Mudah saja. Maksudnya dimudahkan ini tadi. Kalau misalnya mana mudah buat kita, kita lakukan. Pernah ditanya teman-teman begini. Saya pernah ketahui itu. Di salah satu majelis syekh di Madinah ditanya. Kan sholat di Masjid Nabawi itu 1000 pahalanya. Rupanya ada satu mahasiswa atau ada satu orang bertanya, Syekh, kan Masjid Nabawi 1000 pahalanya. Sekarang kalau saya keluar dari rumah saya menuju ke Masjid Nabawi, ternyata di tengah jalan iqamah sholat. Dan ada masjid dekat saya. Mana lebih afdal? Saya ke Masjid Nabawi atau saya sholat di sini? Kata syekhnya, kau sholat di masjid yang terdekat. Karena itu lebih mudah buat kamu. Masalah Masjid Nabawinya kau sudah dapat niatnya. Tapi kau tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Gitu kan. Artinya ini yang dimaksudkan dengan kemudahan. Tetap kita kerjakan kewajiban, tetapi yang mana yang mudah buat kita. Seperti itulah. Kalau kita lagi ngantuk sekali malam, cuma bisa ya sholat 2 rakaat, ya 2 rakaat kita kerjakan. Seperti itulah. Wais rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, pernah menjadikan sholat malamnya, semalam suntuk itu, ruku. Beliau mengatakan malam ini adalah malam ruku. Beliau ruku, hanya dengan 2 rakaat, tapi rukunya lama sekali. Besoknya beliau mengatakan, malam ini adalah malam sujud, maka beliau lama sujudnya. Gitu kan. Jadi yang mana yang mudah yang dia rasakan, maka dia kerjakan. Tentu seorang mukmin berusaha mencari yang terbaik, tetapi kalau bertemu antara ini dan ini, maka dia dahulukan yang termudah buat dia. Asal ini tentu masuk dalam hal-hal yang sunnah, gitu kan. Kalau sudah wajib, maka anjurannya tentu dia harus mendahulukan yang wajib itu. Ini dimaksud dengan hadis tadi, as-samha. Selanjutnya masih lanjutan dalam bab yang sama, hadisnya nomor 288. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Abdullah bin Saleh mengabarkan kepada kami, ia berkata, Musa bin Ulay mengabarkan kepadaku dari ayahnya, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala, arba'u khilalin idza utitahunna fala yadurruka ma uzila anka minad dunya, husnu khaliqah wa afafu tu'mah wa sidqu hadith wa hifdhu amanah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau berkata, 4 hal yang jika diberikan kepadamu, maksudnya oleh Allah, maka tidak akan mencelakaimu apapun yang dijauhkan darimu dari perkara dunia. Maksudnya tidak usah kau peduli lagi kalau ada yang luput dari urusan dunia. Yang penting 4 hal ini ada pada dirimu. Ini semua akhlak-akhlak yang baik tentunya. Jadi kalau kau miliki 4 hal ini, gak usah peduli lagi dengan dunia. Apapun yang luput gak ada masalah, yang penting 4 ini ada. Bisa bermakna lain tentunya bahwasanya kalau kau memiliki 4 hal ini, dunia akan ikut ya, dan akan terpenuhi kebutuhanmu dari dunia itu. Yang pertama adalah akhlak yang baik. Mau dia tinggal di Indonesia, mau dia tinggal di Amerika, mau dia tinggal di Saudi, mau tinggal di Afrika, selama akhlaknya baik, fitrah manusia suka dengan dia. Santun, ramah, dermawan dan seterusnya yang sudah kita tahu akhlak-akhlak yang baik. Yang kedua menjaga makanan. Nanti kita jelaskan insya Allah. Yang ketiga berbicara jujur, dan yang keempat menjaga amanah. Kandungan hadis dikatakan dalam hadis ini terdapat penjelasan akan keistimewaan akhlak yang baik. Menjaga kehormatan diri, kejujuran, serta juga amanah.
Kita rincikan teman-teman sekalian 4 hal ini. Yang pertama adalah akhlak yang baik. Dan secara umum artinya masuk globalnya akhlak. Semuanya kebaikan-kebaikan, perangai, tutur kata dan seterusnya masuk dalamnya. Ini sudah sering kita jelaskan dari awal-awal bab kita. Yang kedua menjaga makanan. Ini memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah menjaga makanan yang halal dan sesuai dengan selera. Itu bagian dari syariat. Jadi tidak harus porsinya banyak, tetapi dia halal dan sesuai dengan selera. Kita dianjurkan untuk itu. Islam tidak melarang seseorang makan sesuai dengan seleranya. Dan dia menolak apa yang dia tidak suka. Walaupun halal. Nabi SAW kalau tidak suka dengan satu jenis makanan atau minuman, beliau tidak mencelahnya, tapi beliau tidak menyentuhnya. Atau misalnya asing bagi beliau. Seperti kasus misalnya pada saat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, beliau pernah berburu bob, ya, semacam jenis biawak di padang pasir. Lalu kemudian ditangkap, biasanya mereka bakar, dipanggang. Kemudian dibawa di hadapan Nabi SAW. Pada saat dibawa, maka dia mengatakan, ya Rasulullah silahkan. Maksudnya dia mau Nabi lebih dulu mencobanya. Tapi Nabi SAW melihat asing. Nabi belum pernah makan daging ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, hadza laysa bi ardi qaumina. Kami enggak kenal ini di tempat kaum kami. Jadi selama saya hidup, keluargaku, orang sekitarku enggak pernah hidangkan makanan ini. Aku tidak tahu daging ini gitu. Tetapi Nabi SAW tidak larang Khalid bin Walid untuk memakannya. Maka ini masuk dalam istilah takrir, persetujuan Nabi SAW. Jadi kalau Nabi nggak larang, berarti boleh saja, gitu kan? Tapi saksi bahasan kita, Nabi SAW ada makanan yang beliau tolak, walaupun dasarnya itu halal, gitu kan? Jadi kita dianjurkan dalam menjaga makanan, makna pertama adalah menjaga kehalalan dan juga menjaga selera sesuai yang kita inginkan, gitu kan? Yang kita suka. Jadi apa yang kita suka makan saja secukupnya, gitu kan. Kemudian juga makna yang lain, sebagian ulama mengatakan selain makna halal tadi dan selera ditambah dengan dengan porsi yang cukup dan tidak berlebihan, karena Allah mengatakan kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum asal jangan berlebihan. Dalam arti kata dikontrol, gitu kan. Bagaimana kita makan sesuai dengan kebutuhan badan kita. Sangat bagus kalau kita bisa pelajari, misal porsi tubuh kita ini berapa banyak sih yang kita butuhkan dari kalori dan seterusnya. Ya, nutrisi yang masuk ini, vitaminnya dan segala macam. Lalu kita fokus ke makanan-makanan tersebut. Ya. Karena ada juga orang yang mau diet misalnya, lalu kemudian dia mengharamkan diri dari hal-hal yang halal. Ini juga tidak boleh, gitu kan. Tetap saja dia makan, tapi mungkin dia mengatur polanya saja atau porsinya misalnya. Itu makna daripada menjaga makanan. Ada juga sebagian ulama mengatakan menjaga makanan maksudnya menjaga makanan dari yang haram. Boleh makan apa saja sesuai dengan kebutuhan selama halal. Yang haram semua harus dijauhi. Ini termasuk yang dimaksudkan dalam hadis ini. Gitu. Ada juga sebagian yang mengatakan yang dimaksud dengan menjaga makanan adalah kau menjaga makanan selain halal pada saat kau sedang safar, jagalah makanan yang sesuai dengan apa yang biasa kau makan. Jangan sampai nanti datang ke satu lokasi, terus mau coba-coba makanan di sana, ternyata makanan itu tidak cocok, akhirnya membuat dia sakit perut dan seterusnya. Maka ini juga maknanya. Artinya kau akan selalu tenang kalau akhlakmu baik dan kau jaga porsi makananmu, dan fokus kepada yang halal. Kemudian berbicara jujur. Apapun disampaikan, jujur. Bila ditanya. Kalau tidak ditanya, kita nggak usah berbicara. Kecuali betul-betul kita lihat kemungkaran depan mata, baru kita berbicara. Dan ingat teman-teman sekalian, ini berhubungan sekali dengan yang keempat, menjaga amanah. Jadi kalau misalnya, antum sedang dititipin amanah, saya mau cerita masalah saya ya, tapi jangan cerita orang lain.
Dan kita sudah bilang, iya, berarti akadnya tidak boleh cerita. Boleh lagi Bapak Ibu bilang sama teman yang lain, saya mau cerita ya, tapi jangan cerita sama orang lain. Nah, berarti di sini dia nggak amanah. Dan dia tidak berkata jujur pada temannya tadi, karena temannya sudah janji sama dia. Gak akan pernah menyampaikan. Berarti kalau dia mengkhianati itu dia berdusta berarti. Makanya ini sangat berhubungan gitu. Dan amanah ini ada dua, ada amanah perkataan dan ada amanah benda, materi. Kalau perkataan tidak boleh sama sekali, tentu dua-duanya tidak boleh ya. Perkataan tidak boleh kita sebarluaskan kalau tidak ada seizin orangnya. Jadi kalau orangnya mau disampaikan, tidak ada masalah. Kita sampaikan apa yang memang berhubungan dengan dia gitu. Terutama berhubungan dengan masalah amal-amal soleh ya. Jadi lebih baik jangan disebarluaskan. Kecuali memang orangnya tidak keberatan. Misalnya dia mau bangun masjid, dia mau bangun pesantren, dia butuh sumbangan. Lalu dia bilang, bisa bantu nggak? Cariin saya donatur. Lalu kita bilang, oke, tapi saya akan expose nih. Saya akan coba sampaikan ke medsos saya. Kalau ada masjid di sini, ini punya ustadz ini, saya akan bawa nama Anda, setuju nggak? Kalau dia bilang iya, nggak ada masalah. Contoh saja seperti itu. Maka ini 4 hal yang ada kalau pada seseorang dia akan dipastikan aman, ya, dia akan dipastikan aman. Di situ ada penjelasan kata afafu tu'ma, sangat menghindar mengkonsumsi yang haram, tidak berlebihan saat makanan yang halal, serta tidak hanyut dalam kelezatannya. Maksudnya terus menerus karena enak, maka makannya sampai 11 kali gitu kan. Itu berlebihan. Dan hifdzul amanah, menjaga semua, maksudnya dijaga aman adalah menjaga semua anggota tubuh dan apa yang diamanahkan dari segala kedustaan dan khianat. Dia menjaga dirinya supaya jangan sampai mengkhianati orang lain, baik dari perkataan ataupun benda yang diamanahkan ya. Di dalam Islam itu ada hukum Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya gini, ada teman kita atau tetangga kita mau safar, kemudian dia bilang, saya titip mobil saya misalnya, titipan, itu amanah, gitu kan? Berarti nggak boleh kita pakai. Jangan bilang ini kan dititip sama saya, terserah saya mau pakai atau tidak. Enggak, kita harus minta kehalalannya dulu. Kalau kita parkir misalnya di garasi rumah kita, dan itu titipan, kita nggak pakai, nggak apa, yang sudah dititip di situ. Kapan rumahnya rubuh, bukan dari kita, kena angin segala macam, kita nggak ada tanggung jawab terhadap mobil tersebut. Karena memang dititip di situ, ya sudah di sini, keadaannya begitu. Kita coba jaga semaksimal mungkin. Tapi kalau kita penyebabnya, kita harus bertanggung jawab. Teman-teman harus hati-hati ya, karena hisab pada hari kiamat ini sangat detail. Jadi kalau masuk ke rumah orang, bertamu, bahkan bukan cuma itu, masuk ke hotel, masuk ke mana saja, harus tahu mana yang merupakan fasilitas buat kita, mana yang bukan. Kalau bukan jangan. Saya pernah masuk ke satu penginapan sama istri, kemudian begitu kami masuk ke dalam kamar, ternyata kamarnya kurang cocok, mau ganti. Tapi fasilitasnya sudah dipakai. Karena sempat masuk ke kamar mandi, sempat duduk sebentar di ranjangnya, maka saya bahasakan pada saat kita mau pindah, Mas ini sudah sempat dipakai fasilitas kamar mandinya, sempat dipakai duduk ke ranjangnya. Oh iya, nggak apa-apa, ya sudah. Betul sudah kita sampaikan. Karena dasarnya kita bayar bukan untuk kamar itu, karena kita akan pindah. Contoh saja, gitu kan. Dan apapun yang Bapak Ibu tidak boleh bawa, jangan dibawa. Handuknya orang dibawa, apalah gelas di kamar mandi dibawa. Kan saya sudah bayar, yang Anda bayar kan jasanya, yang boleh saja. Yang tidak boleh jangan. Saya juga pernah satu waktu keluar kota dengan keluarga sama anak-anak. Saya pernah keluar kota sama anak-anak sama istri. Kemudian mampir ke satu hotel gitu. Anak-anak saya yang kecil-kecil Masya Allah cukup banyak. Kemudian jalanlah kami ke restoran sarapan. Mereka jalan duluan, saya nyusul sama istri. Pada saat tiba di restoran, rupanya ada mbak-mbak yang kebetulan bantu juga, itu harus bayar makan gitu kan.
Saya nggak tahu, saya pikir itu sudah masuk semua dalam kamar yang kami ambil gitu. Setelah itu saya baru tahu, ternyata ada lebih 2. Ini sudah lewat sehari. Saya langsung ketemu sama kasirnya. Ini kemarin kami lebih 2 orang. Berapa bayarannya saya akan bayar. Jadi dari kamar ini, kamar ini. Kemudian akhirnya dia mengatakan, iya Pak ada bayaran sekian ratus ribu. Baik, saya bayar. Subhanallah, karena saya niat mau bayar begitu saja. Baru niat baik, ini kita mau bayar supaya jadi halal nih. Rupanya ada manajernya tempat itu tahu, kenal. Terus dia datang, terus dia salaman, habis itu dia bilang, Ustaz semuanya yang tertinggal itu sudah, saya udah bayarkan, udah selesai. Jadi nggak masalah. Ya Allah mudahkan. Tapi yang jelas teman-teman jangan sampai kita tinggalkan bekas dan kita pikir itu oh nggak masalah. Saya pernah di Madinah masuk ke satu apotek mau beli obat pada saat itu. Pas menjelang subuh atau lepas isya saya lupa antara waktu itu. Kemudian ada sikat gigi yang pakai baterai baru keluar model baru. Terus dengan promosi odolnya segala macam. Saya kok bagus benar. Terus saya tanya ini berapa? Dia bilang ini harganya sekian ratus real. 150 atau 200 real harganya. Kenapa mahal? Oh karena ini dijelasin fasenya sama dia. Baiklah. Begitu dia cek di komputernya ternyata diskon 70%. Gitu kan. Terus saya bilang ini rezeki Anda ini di diskon 70%. Baiklah. Saya biasanya kalau beli apa-apa saya selalu ingat ayah saya. Hafizahullah. Saya pikir saya beli sama-sama gitu. Saya pikir juga saya akan berikan istri. Maka saya pesan beberapa gitu. Kebetulan stoknya dia lagi tidak ada. Dia bilang besok insya Allah. Karena sudah malam besok diambil. Saya bilang baiklah. Saya bayar 1. Ya, kemudian barangnya saya titip sekalian saya akan ambil besok. Besok saya datang subhanallah. Begitu saya datang dia sudah siapin barang itu. Tapi dia bilang sama saya. Cuma rupanya kemarin ada kesalahan. Ada kesalahan input. Jadi nggak ada diskon barang ini. 70% ini nggak ada gitu. Cuma karena sudah terlanjur Anda bayar. Gitu kan. Maka nggak masalah. Bertanggung jawab saya. Dia sebagai kasir tanggung jawabnya dia. Karena dia sudah terlanjur jual barang itu kan. Saya bilang sama dia enggak usah kalau gitu. Saya batalin transaksinya dan yang satu ini saya bayar full. Saya kasih dia lalu saya ambil. Tapi alhamdulillah saya keluar dengan hati saya plong. Oh, daripada saya maksakan sekarang 5 sikat gigi atau berapa, saya harus paksakan. Kan kamu sudah gini, harus dia bayar. Hanya dia tanggung semua sama dia kan kesian. Nah, ini juga jadi masalah. Ini contoh saja bagaimana kita realisasikan akhlak kita yang baik itu di lapangan gitu loh. Pertemukan dengan itu karena semua juga akan ada hisabnya hari kiamat. Ini contoh-contoh saja ya. Saya pernah masuk ke pedalaman Irian dulu satu waktu. Mampir ke satu tempat penginapan. Sebenarnya karena di pedalaman masuk ke dekat-dekat hutan jadi rumah-rumah hotelnya bukan hotel sebenarnya penginapannya pun dari kayu gitu kan. Terus sempat ada air yang tumpah dan itu membasahi tempat itu. Malam-malam saya nggak bisa tahu harus bicara sama siapa. Besoknya saya ketemu orang saya bahasakan ada begini, ada begini, ada begini. Supaya semuanya tetap lepas hisab hari kiamat. Jadi harus hati-hati masalah itu. Teman saya pernah titipin uang, ini uang ya titip. Untuk belanja waktu itu beli beberapa kebutuhan di Irian. Kemudian saya tulis semuanya. Sampai beli air mineral saya tulisin. Beli air mineral Rp1.000. Saya begitu kasih laporan ke dia, kenapa ada detail begini? Ya akhi, lebih baik detail daripada ente hisab anak hari kiamat. Maka dia tersenyum, dia bilang tidak halal-halal. Ya sudahlah, alhamdulillah. Yang penting kita enggak ada beban. Gitu ya. Karena ini semua teman-teman kadang-kadang mungkin hal-hal kecil-kecil begini kita enggak sadar dan hari kiamat menumpuk dan akhirnya menghabiskan pahala kita. Untuk apa? Kan gitu. Jadi itu yang dimaksud juga dengan hifdzu amanah. Ya, yang dimaksud sini menjaga amanah itu. Baik, hadis selanjutnya nomor 289. Ya ini hadis dalam bab ini cukup banyak.
sampai 295. Baik. 289 Imam Bukhari berkata rahimahullah, Abu Nuaim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Daud bin Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar ayahku mengatakan, Sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadruna ma aktsaru ma yudkhilun nar? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala al-ajwafan al-farj wal fam wa aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Aku mendengarkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, apakah kalian tahu apa yang paling banyak menyebabkan masuk surga? Masuk neraka. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau menjawab, 2 lubang, yaitu kemaluan dan juga mulut. Lalu apa yang paling banyak menyebabkan masuk surga? Takwa Allah, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kandungan hadis ini sesungguhnya sebab terpenting untuk memperoleh kebahagiaan abadi adalah dengan mengumpulkan 2 sifat pada diri seseorang, yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dan makna takwa ternyata patuh. Makna takwa bahasa ringkasnya Indonesia adalah patuh. Allah perintahkan kerjakan, Allah larang jauhi. Allah halalkan nikmati, Allah haramkan jauhi. Itu yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga. Dan akhlak yang mulia, perangai-perangai yang baik, sifat-sifat yang baik. Dan sebab utama seseorang memperoleh kesengsaraan abadi karena masuk dalam neraka, penyiksaan non-stop 24 jam tanpa ada tidur, tanpa ada istirahat, sampai dosanya bersih. Kalau dia orang beriman yang punya dosa, kalau orang kafir, munafik, musyrik, abadi selamanya. Wa na'udzubillah. Maka dikatakan kesengsaraan abadi adalah jika ia mengumpulkan keburukan, kemaluan dan mulut pada dirinya, yaitu melakukan zina, kemungkaran dan keburukan lisan. Hadis ini seperti biasa kita bedah sedikit dulu. Abu Hurairah mengatakan, aku mendengarkan Nabi SAW, beliau mengatakan kepada para sahabat, apakah kalian tahu apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka? Ini teman-teman tanda tanya. Ini adalah retorika yang sangat baik dalam penyampaian. Jadi yang paling baik dan santun, kalau kita mau menasehati orang, kita tanyakan dulu. Mungkin orang itu sudah tahu. Gitu kan? Jadi misalnya dia salah sholatnya atau dia tidak sholat, kita tanya dulu, gitu kan? Apa sudah sholat, gitu kan? Misalnya, atau udah tahu belum kalau sholat itu wajib, misalnya. Nabi SAW di sini menjelaskan. Sebenarnya Nabi langsung bisa bilang, hati-hati, yang paling banyak membawa orang masuk neraka kemaluan sama mulut. Tapi Nabi SAW tidak begitu. Beliau lempar kepada hadirin untuk memastikan gitu. Dan juga menarik perhatian mereka. Apakah kalian tahu apa yang paling banyak orang membawa orang masuk dalam neraka? Dan di sini juga sahabat Nabi menjawab dengan akhlak juga. Mereka mengatakan, ya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Sebenarnya perkataan Allah dan Rasulnya lebih tahu, ini kata sebagian ulama hadits, bukan berarti sahabat tidak tahu. Ada di antara mereka mungkin yang sudah tahu, tapi sebagai adab dan tata kerama karena Nabi bertanya, berarti ada sesuatu yang Nabi ingin sampaikan. Walaupun mereka sudah tahu bahwa orang masuk ke dalam neraka ya zina, ya riba, ya dusta, semua pelanggaran. Sahabat sudah tahu. Tapi karena Nabi bertanya, mereka pun menjawab dengan santun dan akhlak, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dan ini bukan maknanya para sahabat tidak tahu. Kemungkinan besar mereka tahu, hanya saja menjawab pertanyaan Nabi SAW. Itu yang kita ingin titik beratkan tambahan dalam syarah hadis. Juga penjelasan tentang masalah yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam neraka adalah ya, ajwafan, kemaluan dan juga mulut. Ya, diistilahkan dengan 2 lubang. Ya. Dalam bahasa Arab seperti itu diistilahkan. Maka 2 hal ini berhubungan sekali dengan hadis yang lain. Kata Nabi SAW, man dhamina li ma baina lihyai
Wa ma baina fakhidai dhamintu lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin untukku antara dua pipinya, lisannya dan antara dua pahanya, maksudnya kemaluannya, aku akan jamin baginya surga. Jadi seseorang memang harus mengontrol kata-kata yang dia mau ucapkan, ini berbau dosa atau tidak. Jangan sampai masuk ke zona orang lain, ghibah, fitnah, celah. Ini bahaya sekali. Ya. Di zaman sekarang ini banyak orang terjerumus dalam ghibah. Apalagi sudah ikut pengajian, dia pikir sudah pakai jilbab besar, sudah pakai cadar, sudah berjenggot, sudah ini, sudah itu. Nah, dia pikir dia sudah dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya lisannya luar biasa. Gitu. Gosip sana, gosip sini. Maka ini enggak bermanfaat bagi dia ilmunya. Justru ilmu itu akan mengontrol lisan seseorang, mengontrol anggota tubuhnya untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Kalau sampai itu justru menjerumuskan dia dalam pelanggaran agama, maka tidak ada manfaat ilmunya. Harusnya dia bisa menjaganya, gitu kan? Makin dekat dengan agama, maka makin baik akhlaknya, makin santun, makin dermawan dan seterusnya. Begitu juga dengan kemaluan, jangan pernah lampiaskan kecuali pada yang halal. Menikah. Karena ini menjadi penyebab paling banyak orang masuk dalam api neraka. Setelah menikah pun, maka tata dengan baik biologis itu. Komunikasikan yang sehat dengan pasangan, ya gunakan baju yang terbaik, penampilan yang terbaik, minyak wangi yang terbaik, dan segala macam hal. Ya, ini semuanya bercanda yang dibolehkan dalam syariat, sehingga memotivasi orang untuk melampiaskan pada yang halal. Karena kebanyakan orang setelah berumah tangga, ini bagi bapak ibu harus diperhatikan, tidak lagi memperhatikan bajunya, tidak perhatikan lagi bau badannya, tidak perhatikan lagi nafasnya, kadang-kadang makan makanan sehingga mengganggu pasangannya dan seterusnya. Sehingga akhirnya terjadilah ya penurunan keinginan dalam biologis halal ini dan terbuka pintu haram di luar. Kapan dia terganggu dalam rumah tangga, maka terbuka pintu haram di luar. Baik bagi laki-laki ataupun perempuan, maka ini harus dimaksimalkan, diperbaikin gitu kan. Jadi kalau kita, Allah sudah mudahkan memiliki pasangan yang halal, nikmatilah itu. Memang kita perlu merawat badan, merawat kulit, merawat rambut, ya, selalu disiapkan itu, bau badan semua dihilangkan sehingga memang termotivasi, pilih jenis-jenis makanan tertentu, berusaha untuk bisa memuaskan pasangannya semaksimal mungkin, maka ini insya Allah semua ada pahala. Sampai pernah ada sahabat laki-laki bertanya begini, ya Rasulullah, apa kami dapat pahala dalam biologis dengan istri kami sementara kami lagi nggak ingin, lagi malas, lagi capek? Maka kata Nabi SAW, iya, dia bisa mendapatkan pahala dari keinginan ingin punya anak. Juga dia bisa dapatkan pahala dengan berkata, istri saya masih muda, mungkin butuh biologis daripada dia melakukan yang haram. Maka dari sisi itu dia akan mendapatkan pahalanya. Semua akan ada sumber pahalanya. Begitu juga dengan perempuan yang pernah saya sampaikan. Ada wanita datang kepada Aisyah berkata, apakah kami berdosa pada saat kami lagi marah, lagi jengkel, lagi tidak moodlah kepada suami, lalu suami minta untuk dilayani, lalu kami tidak melayani? Kata Aisyah, iya. Kalau seseorang dari kalian di atas tunggangannya, kemudian dia sudah mau jalan, suaminya panggil, dia wajib datang. Bagaimana kalau kami lagi haid, kata perempuan tersebut? Kata Nabi kata Aisyah, aku akan ajarkan kepadamu atau sampaikan apa yang pernah Nabi SAW lakukan padaku. Di musim dingin yang sangat, Nabi SAW pernah datang di malam giliranku, kemudian beliau pun masuk ke dalam rumah dari masjid kedinginan, lalu beliau mengatakan, hai Aisyah, renggangkanlah pahamu. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, aku sedang haid. Kata Nabi SAW, renggangkanlah, lalu Nabi letakkan pipinya di paha Aisyah. Dan beliau bersabda di dalam hadis yang lain, lakukan apapun kecuali persetubuhan, gitu kan. Artinya dalam kondisi haid pun, nifas pun, tetap harus ada keromantisan, harmonisan dalam masalah ini. Karena ini semua menutup pintu-pintu zina. Kapan dia maksimal akan menutup pintu-pintu zina. Ya. Ini perlu digarisbawahi tentunya, karena berhubungan dengan bahasan kita. Kita bukan sedang bicara yang porno-porno ya, bukan. Tapi bagaimana berbagi. Gitu. Karena ada orang tidak peduli masalah ini. Istri saya pernah
membuka sebuah salon kecil di rumah. Kemudian dia berkata, waktu itu baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam dari Kristen, kemudian mulai belajar agama. Karena dulu kelebihan dia di salon, dia bilang, saya mau ada aktivitas, saya bukain di rumah, datanglah akhwat-akhwat kita. Waktu itu masih kejadian di Makassar. Gitu kan. Datang akhwat-akhwat kita. Dia mau nanya, nggak enak rumahnya mungkin sama saya. Tapi ini bertanya juga, dia bilang, saya mau tanya, memang dalam Islam ini kebersihan itu wajib nggak dijaga? Saya bilang wajib dijaga. Tapi ada yang saya lihat bentrok, tidak sesuai dengan itu. Saya bilang apa? Bilang akhwat-akhwat yang datang di sini begitu buka jilbabnya yang besar-besar ini, kutunya sampai jatuh-jatuh ke lantai. Kepalanya banyak ketombehnya, gitu. Seakan-akan tidak merawat itu. Jadi dia membahasakan apa yang terjadi. Saya bilang itu tidak sesuai dengan agama Islam. Nabi SAW mengatakan, man kana lahu syarf falyukrimhu. Siapa yang Allah karunia rambut, dia harus merawatnya. Gitu kan? Harus kita jaga itu. Allah SWT buat kita gatal, buat tidak nyaman, itu supaya kita jaga. Buat kita gerah supaya kita mandi. Hidung kita suka dengan bau wangi supaya kita pakai. Gitu kan? Jadi tidak boleh kita tinggalkan semua itu. Bahkan kata Nabi SAW termasuk sunnah para nabi-nabi turun-temurun, bersiwak, menggunakan minyak wangi dan seterusnya. Tentu kalau wanita kalau keluar rumah ada hukum tersendiri, tidak dibolehkan. Tapi kalau di depan suaminya, ya, dia harus menggunakan itu. Dia harus pakai baju yang terbaik dan seterusnya. Begitu juga dengan laki-laki tentunya. Jangan hanya sepihak saja berharap istrinya selalu bersih, rapi. Padahal dia sendiri baunya luar biasa gitu ya. Datang dari luar, tiba-tiba lihat istrinya sudah cantik, mau digauli. Dia sendiri belum mandi, belum sikat gigi. Ini nggak boleh tentunya. Ya. Biasakan masuk rumah itu bersihkan diri dulu. Bersihkan diri dulu. Gitu kan. Itu termasuk bagian-bagian yang nanti akan membantu kita selamat dari hal ini. Karena yang paling banyak membawa orang masuk neraka, justru itu. Mulutnya yang dia salah gunakan dan kemaluan yang dia salah gunakan. Nah penyebab-penyebab disalahgunakannya kemaluan tadi adalah karena dalam rumah tangga tidak maksimal gitu. Orang kalau sudah kenyang tidak akan cari di luar kan gitu. Seperti itulah. Tapi orang kalau ada masalah, maka itu akan terbuka pintu-pintu syaitan. Itu juga tadi sudah kita jelaskan tentang hal-hal yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga, yaitu ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang mulia. Ini kita tutup dengan ini, hadis nomor 290. Karena ini masih banyak dalam bab kita, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Abdullah bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Amir mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Jalil bin Atiyah mengabarkan kepada kami dari Syahr. An Ummi Darda radhiyallahu anha qalat, qama Abu Darda laylatan yusalli. وجعل يبكي ويقول اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي حتى أصبح قلت يا أبا الدرداء ما كان دعاؤك منذ الليل إلا في حسن الخلق فقال يا أم الدرداء إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة ويسيء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار والعبد المسلم يغفر له وهو نائم قلت يا أبا الدرداء كيف يغفر له وهو نائم قال يقوم أخوه من الليل فيجتهد فيدعو الله عز وجل فيستجيب له ويدعو لأخيه فيستجيب له فيه. Dari Ummu Darda radhiyallahu anha, istri Abu Darda yang mulia, sahabat Nabi yang mulia, ia berkata, pernah satu malam Abu Darda, dia cerita tentang suaminya, bangun untuk sholat, maksudnya sholat tahajud. Lalu ia menangis dalam sholatnya dan berkata, Ya Allah, engkau perelok penciptaanku, maka pereloklah pula akhlakku. Maksudnya, sebagaimana kau sempurnakan ciptaanku, wajah, kulit, tubuh dan seperti ini, maka sempurnakan juga akhlakku. Hingga subuh. Terus saja dia menangis dan doanya hanya itu saja. Minta supaya akhlaknya diperbaiki. Maka aku bertanya, kata Ummu Darda, wahai Abu Darda,
mengapa doamu malam ini hanya mengenai akhlak yang baik? Ia berkata, wahai Ummu Darda, sesungguhnya seorang hamba muslim terus memperbaiki akhlaknya hingga akhlaknya yang baik itu memasukkannya ke dalam surga. Maksudnya dia terus berusaha memperbaikinya. Dan dia memperburuk akhlaknya. Kalau orang terus sengaja terjerumus dalam kesalahan-kesalahan dan buruk akhlak, hingga akhlak buruknya itu memasukkannya ke dalam neraka. Dan seorang hamba muslim diampuni, ia diampunkan padahal ia sedang tidur. Lalu aku berkata, kata Abu Darda, wahai Abu Darda, bagaimana ia diampuni padahal ia sedang tidur? Ia menjawab, saudaraku atau saudaranya bangun di malam hari lalu mengerjakan sholat tahajud. Kemudian ia berdoa kepada Allah yang maha suci dan maha mulia, lalu dikabulkan doanya. Setelah itu ia berdoa untuk saudaranya, lalu doanya pun dikabulkan. Kandungan hadis ini yang pertama, anjuran agar berdoa dengan doa yang disebutkan dalam hadis ini. Maksudnya Allahumma ahsinni. Banyak riwayat ya, Allahumma hassin khuluki kama hassanta khalqi, atau Allahumma ahsin khuluki kama ahsanta khalqi. Maksudnya Allah, sempurnakan akhlakku sebagaimana kau sempurnakan ciptaan fisikku. Anjuran agar berdoa dengan doa yang disebutkan dalam hadis ini karena dengan akhlak yang mulia seseorang bisa masuk ke dalam surga. Begitu pula dengan akhlak yang buruk seseorang bisa terjerumus ke dalam neraka. Yang kedua, anjuran agar melaksanakan sholat dan berdoa di akhir malam, karena pada saat itu doa lebih berpeluang dikabulkan. Kita sekarang masuk ke syarah hadisnya. Pertama sekali, pentingnya seorang istri belajar dari suaminya. Terutama kalau suaminya adalah orang yang alim, orang yang faham. Dia harus maksimalkan waktu. Tentu istri belajar kepada suaminya itu akan sangat berbeda dengan pola belajarnya seorang istri kepada seorang atau seorang wanita kepada ustadz di majelis seperti ini. Karena mereka bisa lebih santai di rumah, bisa dengan pertanyaan, ya. Sering bertanya masalah-masalah agama kepada suami yang faham ini penting. Karena biasanya kalau suami sudah pulang ke rumah, dia juga butuh waktu istirahat segala macam. Mungkin dia tidak terlintas untuk membacakan kitab misalnya di rumah. Ya. Saya jarang sekali menggunakan buka kitab di rumah untuk mengajarkan pada istri saya. Tapi saya mencairkan suasana misalnya dengan cara dia mau bertanya silahkan. Atau kadang-kadang ada sesuatu yang saya anggap salah, saya ingatkan. Atau ada kebaikan lalu saya motivasi gitu kan. Saya ingatkan di sana ada sedekah bisa dijalankan, lakukan ini, lakukan itu, jangan lakukan seperti ini. Jadi mungkin polanya agak berbeda, tetapi perlu ya seseorang itu belajar dari pasangannya. Tentu kalau istrinya juga adalah wanita yang pintar, yang faham, bukan aib untuk bertanya kepada istri gitu kan. Tapi kita bicara umumnya di sini suami, karena suami pemimpin di rumah dia harus faham masalah itu. Diambil daripada kisah Abu Darda ini menyampaikan tentang pertanyaan dia yang dia sampaikan kepada suaminya Abu Darda. Abu Darda ini adalah seorang ulamanya sahabat lah, gitu kan, yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah-ibadahnya. Abu Darda ini punya banyak kisah dengan istrinya yang sering dinukil dan tidak semua sahabat seperti itu. Di antaranya masalah rumah tangga pernah dia bilang sama Abu Darda, wahai Abu Darda, kalau sedang terjadi pertikaian antara kita di dalam rumah tangga ini, kalau aku sedang marah, ridhokan aku. Jangan kau bantah maksudnya. Karena laki-laki emosional. Kalau tidak dibantah, maka dia lebih redah. Dan bisa diredam dengan itu tentunya. Nanti kalau sudah tenang baru dibahas. Dan kalau kau sedang marah, maka aku akan ridho kepadamu. Bukan aku datang cari keridhoanmu, tidak. Aku ridhokan, maksudnya ya sudah aku maafin. Seperti itulah. Kalau tidak rumah tangga ini tidak bisa berjalan. Seperti itu konsep dasar yang pernah beliau sampaikan dalam rumah tangganya. Kemudian yang kita ambil juga dari hadis ini adalah doa mulia yang disampaikan oleh Abu Darda. Ya. Beliau mengatakan, Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluki.
Ya Allah, sebagaimana Engkau telah sempurnakan keperawakanku, wajah dan juga kulit, postur tubuh ini, maka sempurnakanlah akhlakku. Yang saya tahu, potongan ini, sebenarnya doa ini ada dalam potongan salah satu doa iftitah. Doa iftitah sangat banyak ya. Tapi di antara doa iftitah ada potongan ini. Allahumma ahsinni kama ahsanta khalqika wa ahsin khuluqi kama ahsanta khalqi. Ya Allah, perbaikilah akhlakku ya. Sebagaimana Engkau telah menyempurnakan ciptaanmu, dan perbaikilah akhlakku sebagaimana Kau telah memperbaiki dan menyempurnakan ciptaan fisikku. Itu salah satu doa iftitah. Teman-teman insya Allah bisa dapatkan di Google, tinggal ketik ragam doa iftitah. Kalau tidak bisa dapatkan, saya tidak tahu teman-teman depan ada siapin, tidak ada buku kecil kumpulan doa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Covernya warna biru putih. Tanya aja nanti teman-teman di depan, insya Allah ada buku doa yang sekarang juga lagi saya bedah di masjid di building Centennial, ada Masjid Nur Salam di sana, kajian duhur. Itu 132 doa, diantaranya ada doa-doa iftitah. Nah, salah satunya masuk dalam doa ini. Ini sangat baik. Kalau teman-teman bisa hafal itu, selain Allahumma ba'id baini wa baina khataya, selain doa iftitah yang lainnya, ya, maka kita dianjurkan untuk menghafal juga ini. Jadi mungkin kalau tidak salah doa iftitah itu ada sekitar 6 atau 7 doa iftitah dalam buku itu ya. Nah, salah satunya adalah doa ini, dan ini sangat baik. Kita minta agar Allah menyempurnakan keduanya, baik fisik kita juga akhlak kita. Kalau sudah bertemu teman-teman antara kesempurnaan fisik Allah berikan dengan akhlak yang sempurna, itu luar biasa. Ya, ini dicontohkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian juga kita ambil pelajaran di sini bagaimana Abu Darda saking fahamnya radhiyallahu anhu. Ini mungkin poin yang ketiga dari hadis yang kita bisa ambil. Saking fahamnya tentang kedudukan akhlak dalam Islam sampai dia jadikan doanya dari malam sampai pagi. Dan ini juga dianjurkan bagi setiap muslim kalau dia merasa dia sangat perlu sesuatu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, maka dia fokus kedua itu sampai dia merasakan ada ijabahnya. Semalam suntuk itu pun itu semalam suntuk. 3 hari 3 malam pun dia berdoa itu terus, tidak ada masalah. Nah, dia terus meminta kepada Tuhannya. Karena kata Nabi SAW, Allah malu mengembalikan tangan hambanya yang sedang diangkat ke langit dalam keadaan kosong. Allah kalau belum memberikan malam ini, pagi ini, maka mungkin Allah akan berikan sebentar siang, atau sebentar sore, atau besok. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, hadis yang hasan, ya, kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, Allah menerlambatkan jawabannya. Tujuannya untuk apa? Agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Allah kasih 2-3 hari lagi baru dikasih supaya tetap dia berdoa. Karena kalau kita bilang, ya Allah sembuhin saya, sembuh detik itu juga, kira-kira masih berdoa enggak? Berhenti. Tapi Allah biarin 2-3 hari, seminggu, dia berdoa terus. Andai saja dia lihat doanya itu pada hari kiamat nanti, pahalanya, dia berharap tidak diijabah dulu. Diterlambatkan sekian lama, gitu kan? Dalam sebuah athar yang lain disebutkan, nanti akan didatangkan orang-orang pada hari kiamat, diberikan pahala bergunung-gunung. Dia sampai kaget, dari mana pahala ini? Gitu. Maka mereka tanya kepada para malaikat, pahala dari mana? Maksudnya, setahu mereka nggak pernah kerjain nih. Maka kata para malaikat, ini adalah doa-doa kalian yang kalian panjatkan di dunia dan belum kalian lihat ijabahnya di dunia. Allah simpankan di akhirat. Maka pada saat itu kata Nabi SAW, mereka semua berharap semua doanya yang dipanjatkan di dunia belum dikabulkan. Maksudnya belum dikasih. Sudah dikabulkan tapi belum dikasih dunia. Allah simpankan di akhirat karena besarnya pahalanya. Semua bentuk cobaan teman-teman pahalanya besar. Kalau Allah kasih cobaan penyakit, Allah kasih cobaan bangkrut, Allah kasih cobaan diganggu orang, sabar, pahalanya besar. Kata Nabi SAW, andai saja orang-orang yang datang hari kiamat, yang cobaannya sedikit, melihat pahala orang yang
dicoba dunia dan dengan cobaan yang berat mendapatkan pahala di akhirat, mereka berharap kembali ke dunia untuk digunting-gunting kulitnya. Begitu kata Nabi SAW. Kalau seandainya orang yang cobaannya sedikit di dunia, melihat nanti di akhirat pahalanya orang yang banyak cobaannya, saking besarnya dan kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah, mereka berharap yang sedikit cobaannya dikembali dunia, lalu digunting-gunting kulitnya. Ini sakit kalau gunting kulit, tapi mereka berharap itu supaya dapat pahala yang besar di akhirat nanti. Maka itu juga satu hal yang perlu digarisbawahi. Gitu kan. Fokus dalam berdoa teman-teman, dan yakin Allah SWT akan terima. Salah satu syarat diterimanya doa adalah keyakinan. Kita harus yakin Allah Maha mendengar. Kata Nabi SAW, Udu'u rabbakum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian pada Tuhan kalian dengan penuh keyakinan Allah akan ijabah. Fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Allah tidak akan pernah terima doa dari hati yang lalai. Potongan yang keempat yang bisa diambil adalah tentang keutamaan solat malam. Bagaimana Abu Darda berdoa dan dilakukan di solat malam. Dan ini tentu sosialisasi daripada hadits Nabi SAW, kalau tertinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi. Lalu menanyakan kepada para malaikat, adakah yang minta tolong, saya tolong, ada yang punya hajat, saya penuhi, adakah yang bertaubat, maka saya ampuni. Pelajaran yang lainnya adalah yang bisa kita ambil, bagaimana Abu Darda menitik beratkan bahwasanya akhlak yang mulia itu ya, terus harus bisa dipupuk, dijaga, dikembangkan. Jadi enggak cukup jujur sekali, jujur selamanya. Enggak cukup sedekah sekali, sedekah selamanya. Enggak cukup ya misalnya bakti sekali, bakti selamanya. Bagi seorang muslim, sekali dia kenal kebaikan, dia jadikan sebagai perangainya sampai dia mati. Bahkan lebih daripada itu, dia ajarkan kepada orang lain supaya orang lain mengamalkan, dia jadi panen pahala setelah dia meninggal. Jadi jangan jadi orang baik cuma sehari dua hari teman-teman, sejam dua jam. Ada orang begitu. Sehari dua hari sholat malam, selebihnya enggak sholat malam. Sehari dua hari sedekah, selebihnya enggak sedekah sampai sebulan dua bulan. Enggak. Kita sekali kenal kebaikan, prinsip dasar adalah ini kebaikan, saya akan kejar pahalanya, jadikan program hidup. Awalnya kita agak berat, lama-lama jadi kebiasaan. Dan kalau sudah jadi kebiasaan, akan jadi pola hidup kita dan akan mudah kita mengerjakan. Makanya beliau mengatakan, sesungguhnya seorang muslim itu terus memperbaiki akhlaknya, dia jaga, hari ini jujur, besok jujur, lusa jujur, sampai mati, sampai akhlaknya itu membawanya masuk dalam surga. Dan seseorang terus memburukkan akhlaknya, dia terpuruk terus saja dalam kesalahan-kesalahan itu, sampai akhirnya akhlak buruknya itu membawanya ke dalam neraka. Kemudian penutupan hadis ini manfaat terakhir adalah, kata Abu Darda, dan orang mukmin bisa dimaafkan sementara dia tidur. Bagaimana maksudnya? Yang dimaksud beliau dirincikan adalah seorang muslim, dia tidur malam hari tapi dia sudah niat mau sholat malam. Sehingga dengan niatnya dia dapat pahala. Kemudian pada saat dia bangun, dia sholat, dia berdoa, dia dapat pahala. Ya, karena dia niat tadi tidurnya untuk menguatkan tubuhnya supaya bisa sholat malam dan berdoa. Kemudian dia juga doakan saudaranya muslim yang lain. Ya, muslim yang lain itu juga mungkin dalam keadaan tidur, tapi karena didoakan oleh saudaranya dia dapat pengampunan dosa. Contoh misal teman-teman bangun tahajud lalu teman-teman bilang, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah ampunilah semua muslim dan muslimah. Semua kena ini. Siapapun dia, mau orang bule, mau orang Arab, mau orang Melayu muslim. Wal mu'minina wal mu'minat, orang mukmin dan orang tadi orang muslim laki-laki, muslim perempuan, mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Tambah lagi al-ahya minhum wal amwat, yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ini kata Nabi SAW, siapapun yang mendoakan saudara muslim, maka dia akan diberikan setiap muslim satu pahala. Jadi kalau kita bilang Allah maghfir lil muslimina wal muslimat, jumlah umat Islam sekarang 2,5 miliar atau 3 miliar misalnya. 3 miliar pahala dengan satu kalimat. Belum kita bilang al-ahya minhum wal amwat, yang hidup yang sudah mati. Yang mati mungkin sudah puluhan miliar. Karena semua orang yang beriman sama Allah kita
minta dimaafkan. Semua muslim itu kan bukan cuma umat Islam, bukan cuma umat Muhammad SAW, tapi yang beriman pada Nabi mereka di masa itu, pengikutnya Nabi Musa di zaman Nabi Musa, pengikut Nabi Isa di zaman Nabi Isa, itu namanya muslim semua. Ya, mereka juga kaum muslimin yang akan masuk surga nantinya. Maka kita dapat, misalnya yang sudah meninggal semua ini 20 miliar. Jadi ditambah dengan umat Islam berarti 22 miliar atau 23 miliar pahala dalam sekejap. Maka dengan ini kita dapat pahala banyak, juga saudara kita yang lagi tidur pun dapat pengampunan, diampuni dosanya karena doa saudaranya. Seperti itulah. Makanya yang dimaksudkan, maksudnya Abu Darda seakan-akan radhiyallahu menitipkan pesan kepada kita, kejar pahala itu dengan cara berdoa terutama di sepertiga malam, dan jangan lupa doakan dirimu dan doakan saudaramu supaya kau dapat pahala, saudara pun dapat pengampunan karena kau memohon ampun untuknya. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang lain, bahwasanya doa seorang muslim atau untuk muslim yang lain ala zahril ghaib, tidak bertemu, maka itu diijabah oleh Allah. Itu diijabah oleh Allah. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.